Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta segala kenikmatan dalam hidup ini, sehingga dakwah Islam terus berkembang semakin pesat, luas dan berkualitas. Rasa syukur kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan hidup kita di hari ini. Hari Kamis tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemarin kajian muhasabah atau kamus part 1 bagian pertama sudah saya uraikan, sudah saya sampaikan. Anda yang belum menyimak kamus kajian muhasabah di bagian pertama bisa lihat postingan saya sebelumnya, agar apa yang dipapar, disampaikan di kesempatan hari ini bisa nyambung dengan bagian sebelumnya. Karena ini masih lanjutan ataupun kelanjutan dari kamus kajian muhasabah di part kedua, berarti sekarang ya, bagian kedua. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagaimana yang saya singgung di bagian pertama, jelas sekali bahwasannya kualitas ibadah seseorang akan semakin bagus, semakin baik. Tentu harus adanya muhasabah, evaluasi, introspeksi. Dalam setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani pun, itu selalu ada evaluasi. Harus ada introspeksi. Seorang pekerja ketika dia ingin menjadi pekerja, karyawan yang terbaik dengan nilai yang terbaik pula, mendapatkan upah yang terbaik pula, maka setiap harinya dia melakukan evaluasi diri. Apakah pekerjaan saya hari ini, apakah etos kerja saya hari ini lebih baik atau ternyata lebih buruk? Apakah kejujuran yang saya lakukan atau sebaliknya? Kecurangan, banyaknya kedustaan, banyaknya perbuatan yang merugikan perusahaan, atau sebaliknya, justru semakin hari bekerja semakin baik, semakin berkualitas pekerjaan kita, waktu yang disediakan pun dimaksimalkan untuk menghasilkan karya-karya terbaik untuk perusahaan yang dijalani ataupun perusahaan yang tempat Bapak Ibu ataupun sahabat-sahabat bernaung untuk mencari nafkah. Pasti harus adanya evaluasi. Seorang siswa juga kalau ingin berhasil, sukses, memiliki prestasi yang terbaik, itu adanya evaluasi. Gak mungkin menjadi peringkat pertama kalau tidak dilakukan evaluasi. Dan di sekolah juga selalu ada evaluasi, ujian ya. Nah, kalau nilai ujian semakin hari ini semakin buruk, semakin nggak baik, berarti ada apa nih yang salah di diri kita sebagai siswa. Mungkin kurang bersemangat belajarnya, kurang bersungguh-sungguh, lebih banyak nonton televisi, lebih banyak bermain medsos, media sosial, lebih banyak bermainnya, atau hal-hal yang menyebabkan nilai
ujian, nilai UAS, UTS menjadi nggak baik, nggak bagus. Nah itu semua pasti dilakukan sebuah evaluasi, muhasabah, introspeksi pada diri kita. Guru pun demikian ya, menjadi seorang guru pun kalau ingin menjadi guru yang terbaik harus adanya evaluasi, adanya introspeksi pada diri setiap guru. Apakah yang disampaikan kepada siswa ini semakin membuat siswa faham, mengerti, semakin cerdas, ya, kemudian juga memiliki akhlak yang baik kepada siswanya juga, atau sebaliknya, kok semakin hari semakin bingung siswa itu dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Saya sempat menyampaikan kajian muhasabah kamus ini di salah satu masjid. Ini tentu aspek muhasabah ini mencakup semua aspek ya. Guru, siswa ya. Kalau menjadi guru, misalkan ketika saya jadi guru, ini siswa kenapa ya? Setelah dilakukan evaluasi, lebih banyak nggak fahamnya dari apa yang dijelaskan dibandingkan dengan yang fahamnya. Oh mungkin ada salah dari kita sebagai guru dalam menyampaikan cara metode mengajarkan, ya, metode belajarnya kurang tepat mungkin. Ketika metode belajarnya kurang tepat, maka kita setelah merenungi, mengevaluasi, dan kemudian melakukan perubahan, dari perubahan itu terlihat materi pelajaran yang disampaikan kemarin dengan materi pelajaran yang disampaikan hari ini, ternyata setelah dilakukan evaluasi, sensus ya, banyak siswa yang kemudian menjadi paham dengan cara mengajar yang Anda lakukan evaluasi yang baru itu ya, dengan metode belajar yang baru. Menjadi pengajar Al-Quran juga demikian ya. Ini sekarang alhamdulillah banyak berkembang pesat ya di Indonesia ini, metode-metode belajar mudah, praktis untuk mengaji Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran dari nol sampai bisa. Yang sudah bisa jadi semakin lancar ya. Yang sudah lancar belajar pada tahap berikutnya terjemah ya, tafsir dan sebagainya. Nah seorang ustadz pun demikian ya, pasti adanya evaluasi, introspeksi pada diri ketika materi metode yang disampaikan kepada peserta didik, kepada jamaah ini ternyata alhamdulillah semakin banyak jamaah yang cepat bisanya, mudah belajarnya, cepat bisanya, atau dievaluasi apakah sebaliknya semakin banyak ternyata jamaah yang nggak paham ataupun yang agak lama untuk bisa belajarnya. Nah, mungkin metode penyampaian, metode mengajarnya yang kurang baik. Kalau dilakukan evaluasi dan selalu dilakukan introspeksi pada diri kita, pasti insya Allah kita sebagai seorang ustadz pun, guru ngaji pun akan memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak mau melakukan evaluasi. Ya, jadi aspeknya sangat luas sekali bicara mengenai evaluasi diri ya. Seorang pengurus masjid pun demikian, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid ya, pasti kalau ingin menjadikan masjidnya menjadi masjid yang makmur ya, harus adanya evaluasi, introspeksi diri. Kenapa ya? Sebelum corona ini ya, kalau saya contohkan sebelum corona, kenapa ya masjid kok semakin hari semakin sepi? Ramainya masjid itu hanya di kala bulan Ramadan saja. Nah, kalau DKM-nya paham, ngerti akan pentingnya evaluasi diri seluruh pengurus gitu ya, bukan hanya ketua DKM, pastinya setiap kali berkumpul dengan para pengurus dilakukan evaluasi. Metode cara apa yang kira-kira tepat agar anak-anak muda, remaja gitu cinta dengan masjid. Senang nongkrongnya itu di masjid. Senang kumpulnya itu di masjid. Senang ikut kajian itu di masjid. Senang sholat itu di masjid. Nah ini pasti harus adanya evaluasi.
Mungkin bisa jadi setelah dievaluasi di masjid saya itu, Ustaz, mohon maaf ya punten, ternyata bacaan Al-Quran imamnya nggak bagus, ya jelek, nggak bagus, tajwidnya juga pabalatak, acak-acakan, ya bisa jadi kan setelah dilakukan evaluasi, kenapa ya semakin hari semakin sepi masjid itu. Ini di luar corona dulu ya, nanti setelah corona mudah-mudahan setelah corona ini usai masjid kembali makmur ya. Tapi sebelum corona ini kok masjid sepi? Setelah dilakukan evaluasi, oh palingan mungkin titik persoalannya adalah ada pada imam sholat di masjid, terutama sholat-sholat yang dijaharkan ya, maghrib, isya, subuh ya. Ternyata setelah dilakukan evaluasi, bacaan Al-Quran imam ini nggak bagus, nggak sesuai dengan tajwid ya, nggak tartil. Pas dilakukan evaluasi, kemudian pihak pengurus DKM kemudian menyiapkan imam khusus ya, imam khusus yang stay tetap di masjid full gitu kan. Jadi pengurus mungkin mencari siapa audisi ya, audisi imam masjid. Mungkin ada yang kemudian berminat dari pembukaan audisi itu. Ternyata ada anak muda yang masih kuliah, kemudian tinggal di tempat ataupun di seberang ya, di luar daerah Anda, daripada ngontrak, daripada ngekos, lantas dia punya kemampuan dari tilawah Al-Quran yang baik, lantas Anda angkat menjadi imam masjid dan Anda siapkan tempatnya, siapkan rumahnya, kamarnya. Maka setelah evaluasi dan kemudian dicari titik persoalannya, misalkan tadi yang saya contohkan ya, titik persoalannya ini ada di imam masjid. Setelah diganti imam masjidnya menjadi imam masjid tetap yang bacaan Al-Qurannya fasih, tartil, Masya Allah, tabarakallah, geningan masjidnya jadi rame, makmur. Bahkan yang menarik bukan hanya yang sepuh-sepuh saja, bukan hanya yang tua-tua saja yang rajin sholat 5 waktu itu. Ternyata yang buat merinding itu adalah banyak anak-anak muda juga yang ikut serta memakmurkan masjid. Mereka jadi senang ke masjid. Pas ditanya, apa sih alasan Anda, antum, kamu kok senang datang ke masjid? Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, kajian juga senang di masjid, diskusi juga senang di masjid ya, ngerjain tugas mungkin di kuliah, di kampus, senangnya di masjid. Ternyata salah satu alasannya adalah karena nyamannya imam sholat di masjid. Bukan hanya tilawah Al-Qur'annya yang baik, bacaan Al-Qur'annya baik, tapi akhlaknya juga baik, sopan, santun, senang gitu kan, jamaah itu kepada imam tersebut. Maka ini yang kemudian juga menjadi bahan perenungan, bahan evaluasi bagi setiap DKM ya. Tentu bisa jadi permasalahannya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Mungkin setelah dilakukan evaluasi dari pihak pengurus, di saya itu Ustadz, di masjid saya itu panas, nggak ada AC. Ternyata setelah dianggarkan, bismillah pasang AC. Setelah dipasang AC, Masya Allah, jamaah kemudian merasa tenang, merasa nyaman, khusyuk, sholat di masjid itu sudah membacaan Al-Qur'annya bagus ya, tartil, tajwidnya bagus, kemudian dilengkapi dengan fasilitas masjidnya juga nyaman, sholatnya nggak kepanasan. Banyak evaluasi-evaluasi yang dilakukan ya, kebersihan dan lain sebagainya. Dan itu semua akan berhasil, akan memiliki nilai yang terbaik ketika kita memang selalu melakukan evaluasi ya. Jadi amal-amal yang kita lakukan akan berkualitas kalau dilakukan evaluasi. Saya sudah singgung di surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat 18 surat Al-Hasyr, bicara mengenai pentingnya, wajibnya kita melakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Yang jadi persoalan, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan adalah dalam soal apa saja yang harus kita hisab, yang harus kita evaluasi, yang harus kita introspeksi diri kita. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Tabrani, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga dia ditanya mengenai 4 hal. An umrihi fi ma'afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'ala fih, ilmunya diamalkan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, hartanya dia dapat dengan cara apa? Dia dapat dengan jalan apa? Ya. Kemudian wa fi ma anfaqahu, dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah wa an jismihi fi ma ablah. Badan kita pun akan dimintai pertanggungjawaban, dipergunakan untuk apa pula. Nah, poin pertama sudah saya jelaskan sahabat ya, di bagian pertama di postingan Instagram saya sebelumnya. An umrihi fi ma'afnah, umur dihabiskan untuk apa? Apakah umur ini dihabiskan untuk ketaatan atau sebaliknya kemaksiatan? Apakah umur ini dihabiskan untuk banyak melakukan amal soleh atau lebih banyak melakukan amal salah? Nah, ini kita evaluasi ya, dan itu sudah saya paparkan penjelasan mengenai umur ya. Dan saya juga sempat singgung ya, kita tentu tidak mempersoalkan kapan sih kematian itu. Yang jadi persoalan adalah ketika ajal menjemput kita, wafatnya kita itu dalam keadaan apa? Banyak kan saudara-saudara kita, teman-teman Anda juga, teman-teman saya yang masih muda, kemudian qadarullah sudah takdirnya di usia yang masih muda, produktif, mungkin sedang naik daun, ternyata mendahului kita, meninggal dunia, wafat. Ya tentu kita menerima ya takdir dari Allah, dan harus menerima kapanpun, dimanapun kita meninggal dunia, kita harus terima. Karena ajal itu tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa dimajukan ya. Tapi yang jadi persoalan adalah bekal apa yang sudah disiapkan untuk kepulangan kelak nanti kita di akhirat. Apakah itu bekal kebaikan, amal soleh, atau ternyata na'udzubillah selama hidup ini umurnya banyak dihabiskan untuk kemaksiatan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang terbaik itu adalah, orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya juga baik amalnya. Ya kalaupun pendek umur, kalau banyak amalnya alhamdulillah ya. Jangan sampai tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Jadi tua-tua keladi semakin tua semakin jadi itu bisa dua makna ya. Semakin tua semakin jadi bisa bermakna semakin jadi taat kepada Allah, semakin jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Semakin tua semakin jadi dalam arti semakin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Atau makna itu bisa yang kedua, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Semakin tua itu jadi semakin jadi jauhnya dari Allah. Semakin tua itu semakin durhaka kepada Allah. Semakin tua itu bukannya semakin taubat ya, tapi semakin jauh dari kata taubat. Nah, bisa dua kemungkinan ya.
Nah, ini harus dilakukan evaluasi. Tentu kita tidak menunjuk si A, si B, si C ya. Yang kita tunjuk adalah diri kita sendiri. Kita evaluasi diri kita sendiri. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sekarang kita langsung saja masuk ke poin kedua ya, karena poin pertama sudah saya jelaskan. Kamus kajian muhasabah ini. Yang kedua yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain umur adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala fih. Ilmu untuk apa diamalkan. Kita tahu dan kita sepakat tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mewajibkan kepada kita untuk mencarinya di dunia ini sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kecuali batas menuntut ilmu itu adalah kematian. Jadi kadang suka ada yang bertanya, sampai kapan ya kita ngaji? Sampai kapan sih kajian itu? Ya sampai kita mati. Suka ada tuh yang privat ngaji ya, privat ngaji waktu SD ya, kemudian sampai dengan SMP. Pas di SMP nanya tuh ke guru ngajinya, Pak Ustadz sampai kapan sih kita ngaji? Ya sampai kita mati deh ya. Namun di lapangan tidak sedikit yang ngaji itu hanya sampai SMP. Udah SMA males. Atau ada yang sampai SMA alhamdulillah ya. Udah selesai SMA masuk perkuliahan males. Pak Ustadz kan sibuk. Jangan sampai ya tuh alasan kesibukan membuat kita nggak ngaji. Paling nggak seneng saya itu ya kalau ada yang privat atau siapapun lah yang belajar ngaji gitu kan. Kesibukan itu menjadi alasan untuk kita jadi nggak ngaji. Pak Ustadz besok libur ngaji ya. Kenapa? Ujian. Nah, ujian itu menjadi alasan untuk kita jadi libur ngaji. Ya jangan dong, sayang ya. Adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kesibukan kalian membuat ngaji jadi lupa. Ingat-ingat nanti ngaji lagi ya pas udah tua. Udah selesai kuliah, udah punya anak, mungkin kadang juga kalau sudah punya anak masih aja tetap cari-cari alasan ya untuk tidak ngaji ya dengan berbagai alasan. Baru nanti sadar itu ketika sudah di usia sudah sangat sepuh. Baru sudah sepuh, baru kalau sudah tua menyesal. Kenapa enggak dari dulu? Kenapa enggak sejak muda, sejak remaja saya bersungguh-sungguh mengaji? Kan enggak sedikit yang kemudian timbul penyesalan ya, di usia tua karena tidak bersungguh-sungguh mengkaji, mendalami ilmu-ilmu Allah di waktu masih muda. Nah, yang muda ya, teman-teman yang menyaksikan ini yang muda, jangan kemudian kita jadi berleha-leha, menunda-nunda. Nah, kemarin saya sampaikan ya, jangan kita menunda-nunda amal. Justru sebaliknya, badiru bil a'mal. Kita harus bersegera dalam melakukan amal. Ya, justru mumpung masih muda ya, masih seger, masih fresh gitu kan. Setiap kali menyimak kajian ataupun pengajian gitu kan, cepat fahamnya. Nah, ini harusnya justru di waktu masih muda inilah yang harus kita maksimalkan, manfaatkan untuk ketaatan kita kepada Allah ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang jadi catatan tadi ya, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya kecuali saat kematian. Dengan ilmu semestinya manusia semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Seperti yang sudah banyak terjadi, sehingga dengan ilmu itu banyak manusia yang sombong. Jadi harusnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai manusia itu dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, harusnya kita semakin dekat sama Allah, semakin takut kepada Allah, bukan sebaliknya. Dengan adanya ilmu ini kita jadi semakin sombong, semakin takabur ya, bahkan semakin jauh diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ilmunya yang sedikit, ternyata sudah banyak manusia yang tidak membutuhkan. Nauzubillahi min dzalik. Banyak manusia-manusia yang padahal ilmunya cetek, padahal ilmunya sedikit ya. Tapi dengan ilmu yang sedikit itu ternyata ada orang yang tidak membutuhkan Tuhan.
Ada orang yang sudah nggak perlu sama Allah, ya. Ada orang yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah ditetapkan Allah dengan seenak hawa nafsunya kemudian mau diubah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, harus kita sadari bahwa sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, pada hakikatnya ilmu itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas, ilmu Allah yang sangat banyak. Hal itu pula sebabnya ilmu yang telah dimiliki oleh manusia harus mampu dipertanggungjawabkan pengamalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula yang menyebabkan orang yang berilmu, ulama itu sangat takut kepada Allah. Itu Allah sampaikan di surat Fatir ayat 8 ayat 28. Surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya kita sering mendengar ya, apa yang kita miliki itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk ilmu. Jangan sampai ilmu yang Allah titipkan kepada kita dipakai untuk menipu ya. Kan nggak sedikit ya, punten ya. Gelarnya mungkin tinggi, tapi naudzubillah ya. Gelar yang tinggi itu dipergunakan untuk tidak baik. Padahal kalau gelar sudah tinggi, orang mungkin menghormati ya. Harusnya kita semakin sadar bahwasannya kita tuh siapa sih? Makhluk yang tak punya daya dan kekuatan selain dari Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saking pentingnya bicara mengenai ilmu, beliau pun kan menyampaikan balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Meskipun satu ayat yang kita fahami ya, yang kita amalkan, tapi kan luar biasa ketika satu ayat itu kemudian juga disampaikan kepada yang lain. Ya, diberikan juga kepada yang lain. Alhamdulillah dengan adanya medsos, media sosial juga banyak saudara-saudara kita yang memanfaatkan medsos ini untuk ya seperti inilah, untuk dakwah ya. Meskipun baru sedikit ilmu yang dimiliki ya, termasuk saya sebagai hamba yang dhaif, yang lemah sekali. Tapi saya berupaya untuk menyampaikan apa yang memang difahami. Memang berat sih kalau bicara penyampaian ini kalau kita juga ternyata tidak mengamalkan ya. Atamuruna nasa bil birri. Nah, katanya ya, kenapa nyuruh orang lain melakukan albir, kebaikan, tapi kita kadang-kala lupa terhadap diri kita. Padahal kita membaca Alkitab, kita membaca Al-Quran, tapi kadang-kala kita lupa dengan apa yang kita sampaikan. Pandai berbicara tapi nggak pandai untuk beramal. Kan nggak sedikit kayak gitu ya. Ya mengerikan lah. Naudzubillah min dzalik. Pandai berbicara tapi tak pandai dalam mengamalkan. Naudzubillah. Rajin nyuruh orang untuk sedekah tapi kitanya nggak sedekah. Naudzubillah ya. Rajin nyuruh orang untuk tilawah Al-Quran, baca Quran, ternyata kitanya nggak baca Quran. Bahkan mungkin khotamannya cuman sekali dalam seumur hidup. Tapi nyuruh-nyuruh ke orangnya, Masya Allah rajin banget. Rajin kita nyuruh ke anak kita sholat nak, tapi ternyata bapak ibunya nggak sholat. Ya, kita rajin nge-share di Instagram, di Facebook, di medsos, ya, mengenai kiat-kiat sukses dalam berumah tangga. Bagaimana agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Ternyata rumah tangga kita kacau balau. Ya, ternyata rumah tangga kita jauh dari kata sakinah mawaddah warahmah. Padahal kitanya rajin mendakwahkan itu. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ini terjadi ya, sahabat yang Allah muliakan. Ini jadi pecutan ya. Jadi renungan bagi kita ya, bagi Anda, bagi saya, apalagi saya yang kemudian berani menyampaikan ini di media sosial.
Meskipun kadang-kala ada orang itu yang menyampaikan ke saya gini, ya Anda bisa lihat lah ya Instagram saya berapa sih pengikutnya, ya baru ratusan ya. Kemudian ada teman yang bilang, Ustadz, kan Instagram baru sedikit, yang nonton siaran langsung juga mungkin hanya 1 orang, 2 orang, paling banyak nih 2 orang saya lihat ya. Kemudian ada yang memberikan saran, udahlah nggak perlulah menyampaikan dakwah, apalagi siaran langsung, yang nonton juga sedikit. Bagi saya, pemahaman saya dan konsep saya, mau yang nonton sedikit, mau yang nonton banyak, nggak ada persoalan. Bisa jadi dari yang sedikit ini, mungkin dari yang 1 orang, 2 orang yang menyaksikan ini, bisa jadi menjadi ladang amal soleh saya, ya. Bisa jadi orang itu jadi berubah setelah menyimak kajian saya, bisa jadi kan ya. Maka kita tidak boleh kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tak mau menyampaikan kebaikan, tak mau menyampaikan dakwah hanya karena alasan sedikit yang menyimak. Ya, jadi kalau misalkan off air kajiannya cuma 5 orang, mungkin paling banyak juga semangat tuh menyampaikan dakwah. Nggak semangat dalam menyampaikan dakwah, tapi kalau yang hadirnya 5.000, kalau yang hadirnya ribuan jamaah, baru kita semangat dalam menyampaikan dakwah. Ini hati-hati juga menjaga keikhlasan, menjaga hati kita. Jangan sampai, inilah yang harus dilakukan evaluasi juga ya. Jangan sampai amal yang sudah berletih-letih, berpayah-payah, bersusah payah kita lakukan, kemudian menjadi hangus begitu saja karena tadi ada perasaan dan ada keinginan dipuji, disanjung gitu kan. Semangat menyampaikan dakwah kalau banyak orang, semangat menyampaikan dakwah kalau berisi ya. Anda tahu maksudnya, berisi sesuatunya setelah pulang. Tapi ketika tak ada isi, bahkan jamaahnya juga nggak ada, malas menyampaikan dakwah. Jamaahnya sedikit maksudnya ya. Kalau jamaah mungkin nggak ada ya. Kalau kajian yang ngundang ada minimal lah ketua DKM dan pengurusnya ya, 5 atau 10 orang. Saya kira nggak ada persoalan ya untuk kemudian kita tidak mau menyampaikan dakwah. Justru dari sedikit itulah insya Allah mudah-mudahan semakin maksimal. Makanya ada ustadz itu yang kemudian saya pengen kajiannya yang sedikit saja lah, biar maksimal, tarbiyah mungkin bahasanya ya, biar maksimal. Apalagi kemudian kajiannya lebih fokuskan dengan bukan hanya ceramah, tapi ada tematik lah ya, ada silabusnya dan sebagainya. Diawali dengan tilawah Al-Quran, diperhatikan setiap jamaah yang hadir itu ya, dalam halaqah itu bacaan Al-Qurannya. Mungkin bisa jadi dari jamaah yang hadir itu mereka belum bisa sama sekali baca Al-Quran. Lantas kita membimbing, membina bacaan Al-Qurannya. Setelah bacaan Al-Qurannya juga ada amaliyah yaumiyahnya juga, evaluasi amalan kesehariannya, kemudian kajian keilmuannya juga, khazanah keilmuannya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi kalau bicara ilmu juga ini tentu luas sekali ya. Bahasannya sangat luas sekali dan alhamdulillah kita bersyukur berkembangnya media sosial juga kita semakin berkembang wawasan kita ya. Banyak guru-guru kita yang menyampaikan ilmu lewat media sosial ya. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Firanda ya, yang ingin belajar bahasa Arab dari nol tuh, nahwiyah sorob, nahu sorob, nahu ya, itu ada di YouTube beliau tuh dari waktu Ramadan kalau saya tidak salah, sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, kajian rutin setiap sore dari nol belajar bahasa Arab sampai tingkat tinggi ya, tingkat selanjutnya. Ini kan alhamdulillah ya, kita juga ternyata modalnya cuma modal kuota, menyimak, memperhatikan gitu kan, mempelajari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ada kajian fikihnya, ada kajian sirah nabawiyahnya, ada kajian bahasa Arabnya gitu kan, dan tentu banyak sekali. Asalkan adanya kemauan kita untuk mau mengkaji, ada kemauan kita untuk meluangkan waktu untuk belajar, meskipun ya sekarang kita tahu bersama ya, masih via online seperti ini untuk kajian keislaman di tengah musibah corona ataupun COVID-19 ini.
Meskipun ada corona, ada COVID-19, tak boleh kemudian kita berpatah semangat untuk mengkaji, mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang ketiga ya. Jadi tadi yang kedua berarti baru dua ini ya. 4 hal yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kaitan dengan umur, dihabiskan untuk apa umurnya? Kedua adalah ilmu. Ilmunya diamalkan untuk apa? Nah, kita langsung saja masuk yang ketiga ya, biar enggak lama-lama. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dicari dengan jalan apa? Dicari dengan cara apa? Wa fima anfaqahu, lantas dibelanjakan di jalan apa pula? Dibelanjakan untuk apa pula? Baik teman-teman, Bapak Ibu, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagi manusia harta itu sangat diperlukan, sangat diperlukan. Karenanya setiap manusia pasti memburu harta. Allah sendiri tidak melarang manusia mencintai dan mencari harta yang banyak. Bahkan Allah justru memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta. Untuk mencari harta. Jadi kalau Anda, saya mencintai harta nggak salah. Pengen banyak harta nggak salah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu untuk mencari harta. Yang jadi persoalan yang tidak boleh dimiliki oleh manusia itu adalah mencintai harta di atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dari sikap mencintai harta di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada pada diri kita, maka kita akan menghalalkan segala cara. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari mana kita memperoleh harta atau bagaimana cara mendapatkan harta tersebut, halal atau haram. Di samping itu, meskipun manusia sudah mencari harta dengan cara yang halal, bukan berarti sudah selesai, sudah usai pertanggungjawabannya. Masih ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu untuk apa saja harta yang sudah kita raih itu dibelanjakan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang jadi bahaya itu kita terlalu cinta terhadap harta ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia lantas kita pun takut dengan kematian. Nggak sedikit kan orang yang terlalu cinta pada harta kemudian mengabaikan Allah. Rapat-rapat terus berjalan. Waktu sholat ternyata terabaikan. Kerjanya terus kerja dilaksanakan, ditunaikan. Tapi ternyata sholatnya kebablasan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau orang yang sudah tertipu oleh dunia, orang yang sudah terperdaya oleh dunia, terperdaya oleh harta yang dia terlalu mencintainya, maka na'udzubillahi min dzalik, dia pun tidak akan mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Oleh karena itu, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai kita mencari harta lantas melupakan kecintaan kita kepada Allah. Yang keren dan yang baik itu adalah manakala kita cari harta, kalau sudah waktunya sholat, ya sholat. Ya, kita tinggalkan pekerjaan tersebut sejenak untuk kita menyambut seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Bagi Anda yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, umroh, tentu ini pemandangan yang biasa ya di Haramain, dua tanah haram, Makkah Madinah itu. Kalau pas lagi umrohan atau hajian tuh banyak pedagang-pedagang, baik itu di mall atau PKL ya, pedagang kaki lima. Begitu masuk waktunya sholat, tutup semua warung-warungnya, jongkok-jongkoknya, toko-tokonya. Itu ada beberapa menit sebelum waktu sholat ya. Jadi bukan begitu pas waktu sholat, pas azan baru tutup, tapi sebelum waktu sholat itu berkumandang, sebelum waktu sholat itu datang, sebelum azan itu berkumandang, kita saksikan di Makkah Madinah semua serentak menutup pertokoan mereka, jongko-jongko mereka, lapak-lapak mereka untuk menyambut panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, yaitu sholat. Dan mereka cuek saja, hanya sekedar ditutup pakai kain ya, kemudian tinggalkan pertokoan tersebut ya, tempat mereka mencari nafkah tersebut, lantas
menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan di mall itu sudah biasa dilaksanakan sholat ya. Ketika Masjidil Haram penuhan atau mungkin yang tidak sempat ke masjid, itu di mall itu sudah terbiasa sebelum waktunya sholat dibersihkan untuk melaksanakan sholat. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau satu waktu Anda ditakdirkan oleh Allah pergi ke Saudi ya, pergi ke Mekah, Madinah untuk melaksanakan haji umroh. Merinding kita melihat bagaimana para pedagang, para pencari harta ya, cari uang ya. Tapi lantas mereka tidak melupakan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang berikutnya tadi bukan hanya persoalan didapat dengan cara apa harta tersebut, ya, halal atau haramnya, tapi juga dibelanjakan untuk apa pula harta yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Insya Allah kita berupaya untuk mencari harta yang halal ya, yang jelas-jelas halal, jelas-jelas thayyib ya. Kalau itu sudah jelas halal, jangan pernah kita melupakan untuk membelanjakan harta tersebut, pun harus di jalan yang hak, harus di jalan yang benar. Kan ada kejadian orang yang pekerjaannya halal, dia melakukan pekerjaan dengan cara yang halal, tapi ternyata naudzubillah dibelanjakan dengan jalan yang haram. Tanda kutip jajan ya. Dilakukan dipergunakan harta tersebut dengan bermaksiat, gitu kan, naudzubillah. Dengan menghambur-hamburkan begitu saja, naudzubillahi min dzalik. Ada orang juga yang begitu getol, bersemangat, rajin, sedekah, zakat, infak, sedekah, tapi ternyata hasil dari harta itu didapatkan dengan cara yang haram. Nah, ini juga jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Sehebat, sebanyak apapun amal soleh yang dia lakukan, tapi kalau ternyata dari harta tersebut dia dapatkan dengan cara mencuri, korupsi, ya jelas ini pun tidak akan pernah mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, ini ada tulisan menarik ya, kaitan dengan harta. Untuk apa saja dibelanjakan dan dikeluarkan harta itu, untuk sesuatu yang bermanfaatkah atau tidak, untuk sesuatu yang benarkah atau tidak. Manakala harta dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi untuk tidak benar, untuk yang tidak benar, ini disebut di surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Al-Isra 26 sampai 27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir, pemboros itu adalah ikhwana syayatin, saudara-saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra 26 sampai dengan 27. Bapak Ibu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hal lain yang harus diingat dalam kaitan harta itu adalah bahwasannya dari sekian banyak harta yang kita miliki, maka sebagian kecilnya menjadi hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Bila ternyata harta itu kita makan juga, padahal bukan hak kita, ya, harusnya itu dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, ternyata dimakan oleh kita, maka tidak ada keberkahan dari itu. Bahkan di akhirat kelak justru akan meninggalkan penyesalan. Gak berkah hartanya. Gak berkah hartanya. Kita sering dengar kata berkah ya. Berkah itu apa? Teman-teman sering mendengar kata berkah. Semoga hartanya berkah, ya, keturunannya berkah, apalagi waktunya berkah, semoga makanannya berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu, dan kita suka minta ke orang lain juga ya, doakan ya, mudah-mudahan hidup saya berkah. Kita sering doa sendiri juga ya kepada Allah, semoga kehidupan kita berkah. Yang jadi persoalan, berkah itu apa? Dan termasuk kaitan dengan harta. Kita berharap harta kita berkah ya.
Jangan sampai harta yang kita miliki, harta titipan Allah Subhanahu wa taala ini ternyata jauh dari keberkahan, bahkan Allah cabut keberkahannya. Berkah itu kalau kita lihat dari bahasa ya, secara etimologi, secara bahasa, berkah itu an-numu wa ziyadah. Berkah itu tumbuh dan bertambah ya. Berkembang, bertambah berkah itu. Sedangkan berkah menurut istilah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, sehingga apa yang dimiliki, apa yang diperoleh semakin menambah, semakin berkembang dan semakin bertambah manfaat kebaikannya. Itu berkah. Jadi berkah itu sahabat, kebaikan yang bersumber dari Allah. Catat nih, keberkahan itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan terhadap sesuatu, sehingga apa yang dimiliki oleh kita, apa yang diperoleh oleh kita itu semakin menambah, semakin berkembang dan semakin menambah ataupun semakin bertambah kebaikannya untuk kita lakukan. Nah, kalau hal itu ada pada diri kita, maka Masya Allah, Tabarakallah, kita akan mendapatkan keberkahan. Dan Allah berikan keberkahan itu nggak sembarang orang ya. Kuncinya harus iman dan takwa. Itu Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 96 ya, kalau tidak salah. Mana nih? Saya lagi cari Quran nih. Pilih lepatnya. Anda nanti bisa cek ya. Kalau saya tidak salah, Al-A'raf ayat 96. Syarat seseorang mendapatkan keberkahan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu bunyi ayatnya ya. Jadi kalau seandainya walau anna ahlal qura ya, penduduk di sebuah negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti kami akan melimpahkan. Tuh, dengar kalimatnya. Kalau penduduk di sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melimpahkan. Pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Pasti. Jadi kalau kitanya iman kepada Allah dan maksudnya kalau kitanya iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi umat hati-hati kalau kita mendustakannya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan siksa terhadap apa yang dilakukan oleh kita. Begitu ya. Alhamdulillah, ini di Instagram ada yang masuk, Kang Haji Dia. Pak Haji Dia, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dia, tos tahalul deui tad muhun. Tahalul lah. Apalagi lagi panas gini ya. Ini panas banget nih. Panas banget nih. Kalau saya kesini panas kelihatan ya. Sinar matahari beberapa hari terakhir ini, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Panasnya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi saya juga mungkin baru 2 minggu atau 3 minggu kemarin ya di Cukur Gundul tuh. Sekarang cukur lagi ya. Baru kemarin di Cukur Gundul. Lebih adem lah. Pas Cukur Gundul sekalian di bekam ya, di kepala, alhamdulillah nikmat, seger, mencerang. Alhamdulillah. Jadi selama di rumah aja ini ya gitulah. Alhamdulillah ya Pak Haji ya, tahalul terus nih. Mumpung di rumah aja katanya ya. Walau-walau pamitos berkeliaran nih kalau sudah kegiatan di luar, tapi kayaknya lebih enak Cukur Gundul ini ya, lebih adem, lebih hemat sampo Pak Haji. Itu ya Pak Haji Dia, terima kasih sudah sedang menyaksikan. Siapa lagi yang menyaksikan? Sania Kamil.
Jazakumullah, jazakillah ya. Ikhwan akhwat. Dance abstrak, terima kasih menyaksikan. Nuron Kiwari atau nuhun. Siapa lagi? Puan Pur siapa nih? Purwa. Kang Purwa mungkin ya ini. PMP Karaya, alhamdulillah atau nuhun ini yang sedang melihat, menyaksikan ya, Instagram ini. Insyaallah saya mau rutin ini kajiannya. Kajiannya bukan hanya kajian muhasabah ya. Ini kalau Anda mau request juga boleh. Ya saya pengennya ngebahas muhasabah. Kenapa? Karena sekarang kan udah tanggal 26 Syawal ya, teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak kerasa udah 26 hari meninggalkan bulan keberkahan Ramadan. Jadi kalau kita nggak evaluasi, kalau kita nggak muhasabah, rasa-rasanya aduh sayang gitu. Ramadan yang sudah kita lewati ternyata tidak punya dampak apapun ke kita gitu. Sayang banget, lebar lah. Nah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan ya, jadi orang yang mendapatkan keberkahan itu syaratnya 2. Iman, takwa, udah pasti berkah. Ya, pasti kami akan melimpahkan keberkahan. Nah, jadi seseorang yang mencari harta ya, kemudian mencari, kemudian mendapatkan, dan dari mendapatkan itu dikeluarkan lagi di jalan Allah, maka itu orang mendapatkan keberkahan. Udah mah cari hartanya, mendapatkan hartanya dengan jalan yang halal, dikeluarkan dengan jalan yang halal. Gak lupa dengan zakat infak sedekahnya, maka Masya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau sebaliknya, justru penyesalan. Ini disebutkan di surat At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Na'udzubillah min dzalik. At-Taubah ayat 35. Nah itu ya teman-teman, Bapak Ibu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, poin yang ketiga kaitan dengan harta yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang keempat, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah yang pertama umur, 2 ilmu, 3 harta, yang keempat adalah wa an jismihi fi ma'ablah. Jasad, badan kita pun akan dimintai pertanggungjawaban, dipergunakan untuk apa? Ya, kaitan dengan jasad, yang poin keempat ini penggunaan anggota badan ya, teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah. Kaki ini dipakai untuk apa? Kaki ini kemana berjalan? Tangan apa yang dikerjakan? Mata apa yang dilihat? Telinga apa yang didengar? Lisan apa yang diucapkan? Dan seterusnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kaki ini ternyata digunakan di jalan Allah, digunakan untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, digunakan untuk ke masjid, maka Masya Allah ya, keberuntungan yang kita raih. Tangan ini kalau kita pergunakan untuk infak, sedekah kita, kalau tangan ini dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita, kalau tangan ini dipergunakan sering untuk tilawah Al-Quran, maka Masya Allah keberuntungan yang akan kita raih. Telinga, lisan, semuanya, mata kita pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak mampu memanfaatkan anggota badan untuk sesuatu yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan terposok ke derajat yang rendah, bahkan lebih rendah dari derajatnya binatang. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin, bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi ternyata tidak dipergunakan untuk mendengarkan kalamullah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Dengan demikian Bapak Ibu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seluruh anggota tubuh manusia ini harus terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia harus berhati-hati betul dalam menggunakan anggota badannya. Kalau kita paham semua akan diminta pertanggungjawaban, ya kita harus hati-hati. Jangan sampai lisan ini dipergunakan untuk menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai lisan ini dipergunakan untuk menyakiti hati istri kita, ya. Hati anak-anak kita. Jangan sampai lisan ini dipergunakan untuk menyakiti perasaan suami dan lain sebagainya. Semua akan diminta pertanggungjawaban, ya. Anak pun demikian, ya. Zam-zam sini, jam. Wah, ini zam-zam. Wah, ini alhamdulillah. Allahu akbar, berat sekali ini. Ini pun akan diminta pertanggungjawaban, ya. Kita sebagai orang tua, apakah menjadi orang tua yang teladan atau orang tua sebaliknya? Akan diminta pertanggungjawaban. Betul tidak, Jam? Ya. Abati akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Zam-zam sebagai anak abati ini dibawa kemana? Dibawa ke jalan Allah atau dibawa ke jalan selain Allah? Diarahkan ke nilai-nilai yang akan mendatangkan keridhaan Allah atau sebaliknya? Ternyata diarahkannya ke jalan kesesatan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Istri juga akan menjadi tanggung jawab kita sebagai suami, ya. Masya Allah. Jadi anggota badan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk bab mata ini, ya teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini hati-hati dengan mata, hati-hati banget dengan mata, apalagi kondisi saat ini, ya. Orang bisa mudah melakukan maksiat karena mata. Berawal dari mata, ya. Duh, ngeri sekarang mah di handphone juga, ya. Banyak yang bahaya, ya. Kalau kitanya tidak berhati-hati, aduh ngeri. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Tabrani, "Thalathun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 orang yang mata mereka tidak akan melihat api neraka. Ainun harsat fi sabilillah, mata yang terjaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun kafat min maharimillah, dan mata yang terpelihara dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Duh. Nasihat ini bukan hanya untuk Anda tapi untuk saya, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai Allah di mata ini ternyata dipergunakannya untuk kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Sebagai pertanggungjawaban manusia atas apa yang dikerjakan di pengadilan Allah nanti, manusia tidak bisa lagi berbohong. Makanya yang menjawab pertanyaan Allah ini tidak lagi mulut tetapi anggota badan yang lain. Itu disebut, dipaparkan di surat Yasin ayat 65. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktunya sudah habis.
sini. Ya, dari Instagram sudah ada peringatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.